dapat hadiah, Kem. Dari mana? Dari setir kanan ini. Dapat, wah hadiahnya gede loh, Kem. Sampai 4 jutaan. Nih, bisa. Nah, mau dapetin hadiah sebesar itu juga? Langsung aja baca syarat dan ketentuan yang ada di kolom deskripsi atau bisa klik link di atas agar bisa mengikuti giveaway setir kanan. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa ikutan ya. Halo semuanya, gue Pita Giardi, balik lagi nih di channel Setir Kanan. Hari ini kita akan ngebahas tentang 4 mobil listrik yang akan rilis di 2021 dan 2022. Penasaran kan apa aja? Langsung kita tonton aja videonya. Nah, kita masuk ke bahasan yang pertama ya teman-teman. Hari ini kita bakal ngebahas juga tentang MG ZS EV. Ini adalah mobil EV pertama keluaran dari Morris Garage. Nah, untuk pecinta otomotif di rumah, kali ini Setir Kanan bakal ngebahas tentang eksterior dari mobil ini ya. Pertama itu ada dimensinya. Dimensinya itu dengan panjang 4.314 mm, lalu dengan lebar 1.809 mm, juga tinggi 1.624 mm. Dan mobil ini juga mempunyai wheelbase 2.585 mm. Nah, tentunya mobil ini juga mempunyai perbedaan nih dengan MG ZS, yaitu terletak pada 3 poin. Yang pertama adalah grill, bumper depan, dan juga velg. Nah, grill depan ini punya fungsi lain sebagai lubang pengisian daya baterai listrik. Nah, pecinta otomotif, udah dulu bahas eksteriornya, sekarang kita bahas tentang interiornya. Yang pertama itu adanya perbedaan nih dari unit sebelumnya. Apa aja sih perbedaannya? Perbedaan itu ada 3 perbedaan. Yang pertama di kursi elektrik, air purifier, dan head unit layar sentuh 8 inch. Tentunya dengan trim interior berwarna abu gelap. Nah, karena ini adalah mobil listrik keluaran pertama dari MG Indonesia, tentunya kalian pasti penasaran dong sama kapasitas mesin listriknya. Langsung aja kita bahas ya. Yang pertama itu mobil ini mempunyai kapasitas motor listrik 4,43 kWh. Lalu tenaga maksimal dengan 141 horsepower. Tentunya dilengkapi juga dengan torsi maksimum 350 Nm. Nah, untuk pengisian baterai mobil listrik ini untuk mencapai 80% hanya membutuhkan sekitar waktu 30 menit dengan pengisian arus DC. Wow, impresif banget kan pecinta otomotif? Nah, yang keempat, mobil ini dilengkapi dengan 3 pilihan mode berkendara. Yang pertama ada Sport, Normal, dan Eco. Nah, jangan takut, mobil ini fiturnya udah banyak banget yang bisa bikin privilege penggunanya nih. Juga beneficial untuk para pengguna di rumah. Misalnya yang pertama ada iSmart, yaitu mengendalikan dan memonitor mobil jarak jauh dengan ujung jari atau dengan suara aja. Wow, keren banget kan? Lalu yang kedua ada fitur Smart Drive, yaitu MG Pilot dengan 3 sistem perlindungan. Yang pertama ada Lane Assist System, dan yang kedua Front Drive Assist, juga Rear Drive Assist. Wait, nggak sampai situ aja fiturnya, ada fitur banyak lagi yang bisa menguntungkan kalian loh, kayak ada panoramic sunroof, Apple CarPlay dan Android Auto. Nah, jadi jangan takut nih yang pakai Android atau Apple, semuanya tersedia di mobil ini. Dengan fitur-fitur yang tadi udah gue sebutin, mobil ini tuh bisa banget nih bersaing dengan Hyundai Kona EV dengan harga 674 jutaan, sedangkan mobil ini terjangkau dengan harga mulai dari 400 jutaan loh. Nah, penasaran sama launchingnya? Kita tunggu tanggal mainnya di 2021 ini ya. Kira-kira launchingnya kapan sih? Nah, mobil kedua yang bakal rilis di 2022 ini salah satunya adalah New Kia EV6. Nah, ini adalah mobil yang unik di deretan mobil Kia lainnya. Nah, Kia EV6 ini tentunya udah lebih sporty, lebih modern, mewah, dan agresif juga loh desainnya. Nah, mobil ini juga udah digarap sama 3 negara nih pecinta otomotif. Yang pertama ada Amerika Serikat, Jerman, dan juga Korea Selatan. Nah, tampak depan ada grill yang tidak ditemukan di mobil Ioniq 5 atau Kona EV sebelumnya. Grill ini dibuat minimalis yang dipadu dengan lampu DRL LED melingkar. Logo Kia ada di kap mesin dan pintu bagasi belakang untuk menegaskan bahwa ini loh Kia EV6.
Nah, buat para pecinta otomotif yang peduli ini, aduh warnanya gimana dan lain sebagainya, perpaduan dua warna pada mobil ini tuh membuat seolah mobil ini tuh kayak punya apa ya, bisa dibilang konsep atap floating kali ya. Nah, Kia EV6 ini juga nggak berhenti-berhentinya ngasih kita hal-hal yang menarik buat mobil ini. Misalnya kayak ada velg yang berdesain baling-baling dengan dua warna sehingga jadi terlihat agresif dan mewah banget. Nah, bagian belakang mobil ini jadi bagian yang terunik dari Kona lainnya. Kenapa sih? Karena bagasi dan kaca belakangnya itu dia melandai sehingga mobil terlihat lebih panjang. Tampak belakang, desain lampu memanjang dan nyambung nih dari antara lampu belakang, kanan, dan kiri. Yuk kita bahas interiornya. Di mobil Kona EV ini penggunaan dua warna hitam dan putih, warna putih pada setir, jok, door trim, dan konsol tengah buat kesan luxury yang nggak kalah dari mobil listrik lainnya. Head unit layar sentuh, desain AC memanjang dari bagian tengah sampai pengemudi memberikan kesan yang luas dan membuat penggunanya nyaman. Nah, berdasarkan research yang udah gue lakuin, spesifikasinya emang belum ada sih, tapi diprediksi spesifikasinya itu bakal sama dengan Hyundai Ioniq 5. Kapasitas baterai dengan 72,6 kWh bisa melaju 480 km dalam kondisi baterai penuh. Dan pengisian baterai 80% hanya butuh waktu berapa? 18 menit. Nah, penasaran kan kapan rilisnya? Mobil ini bakal rilis di tahun 2022. Kita masuk ke jagoan kita yang ketiga. Mobil ini juga unik nih. Nah, mobil ini adalah replika Cybertruck dari Tesla. Nah, emang desainnya di sini tuh unik banget sih, guys. Kayak gebrakan desain yang gak biasa, dan desain uniknya tuh berbentuk kotak, tapi didominasikan oleh garis-garis yang bersudut gitu, guys. Menjadi daya tarik ketika dipasarkan di Los Angeles, terjual 200 unit dalam 2 hari. Nah, kalian udah lihat kan tadi bentuknya yang super unik banget itu dengan struktur bodi yang kokoh, anti penyok dan anti korosi atau cold rolled ultra hard itu juga adalah bahan yang sama yang digunakan di roket SpaceX. Fun fact banget nggak tuh? Nah, eksterior dari mobil ini bisa menjadi alasan pertama banyak diminati oleh banyak konsumen, seperti kuat, futuristik dari desainnya itu sendiri. Mobil ini emang ngeluarin 3 model nih guys. Berdasarkan hasil research yang gue lakuin, emang sih harga-harganya itu cukup berbeda. Tetapi yang gue dapetin ada dari Kompas, sumbernya dari laporan Poltan, harganya mulai dari 980 jutaan. Menarik kan? Nah, yang jadi daya tarik kedua itu adanya daya jelajah, daya angkut, dan akselerasi menjadi 3 poin penting mobil ini banyak banget diminati. Nah, yang pertama itu ada model standar, yaitu adalah single motor RWD daya jelajah baterai 403 km dan bisa mengangkut beban sampai 2,3 ton. Disusul dengan model kedua yaitu mid-range penggerak 2 AWD daya tempuh 482 km dan beban max-nya 4,5 ton. Nah, last but not least, varian tertinggi dengan penggerak AWD, akselerasi dahsyat setara dengan supercar Lamborghini Huracan dengan kecepatan dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 3 detik. Wow, impresif banget kan? Setelah aku udah jelasin tadi dari eksterior, interior, dan lain sebagainya, mobil ini udah bisa dipesan saat IMS dengan jumlah 100 unit dan DP 100 juta dan segera meluncur 2022. Nah, dari jajaran-jajaran tadi, setir kanan mau ngasih satu lagi nih, mobil EV yang murni Toyota punya, yaitu adalah konsep Toyota BZ4X. Diperkenalkan pertama kali di Auto Shanghai 2021, BZ adalah singkatan dari Beyond Zero. Dan ini adalah mobil Toyota yang udah bukan hybrid lagi, full digerakkan oleh listrik. Nah, Toyota BZ4X ini adalah SUV listrik berbasis platform ETNGA yang merupakan hasil collab dari Toyota dan juga Subaru. Tenang aja, Subaru ini udah terkenal banget hebat dalam urusan roda 4. Gagah dan tajam adalah kata yang gue pilih buat mobil ini sih. Kenapa ya? Karena di desain mobil ini tuh banyak lekukannya yang buat ini tuh menjadi terlihat di depan atau di belakangnya tuh tajam, terlihat tajam dan agresif. Kita bahas bagian depan dulu. Bagian depan ini gue ngelihatnya kayaknya lampu depan emang memiliki 4 elemen LED
dan strip untuk lampu siang hari di bagian atasnya nih. Nah, lalu untuk bagian belakang, ikutin tren strip lebar, ukuran penuh untuk lampu belakang, dan sudah LED yang ditumpuk secara horizontal untuk memberikan kesan futuristik. Nah, sekarang gue bakal provide kalian sama informasi terkait interiornya. Misalnya dibekali dengan infotainment di bagian tengah, konsol tengah ada berbagai tombol untuk setting mode penggerak, dan yang terakhir adalah panel instrumen diposisikan rendah sehingga visibilitas keluar terasa lapang. Nah, untuk kapasitas mesin listrik mobil ini dipastikan mobil ini menggunakan penggerak AWD yang dikembangkan bersama Subaru, satu. Dan yang kedua, diklaim sebagai mobil SUV listrik, dirancang untuk mempertahankan performa dengan jarak tempuh yang awet bahkan di udara dingin sekalipun. Nah, masalah fitur sendiri, kendaraan ini udah mengadopsi sistem steer by wire, jadi dia memberikan sensasi mulus dalam berkendara. Lalu, mengadopsi sistem pengisian ulang tenaga surya, jadi mobil ini sudah ramah lingkungan. Oke, BZ4X ini bakal rilis rencananya sih pertengahan 2022 dan akan dipasarkan di Cina dan di Jepang terlebih dahulu. Kapan ya di Indonesia? Kita tungguin aja ya bareng-bareng. Nah, dari 4 mobil yang udah ditunjukin setir kanan tadi, kalau favorit gue sih yang nomor 4 ya. Kenapa? Karena BZ4X dari Toyota ini memang desainnya itu luxe banget. Dan gue suka sih mobil yang luxury kayak gitu. Nah, kalau yang kalian tunggu-tunggu dari 4 mobil tadi apa? Dan jangan lupa kalau kalian punya informasi mobil listrik yang akan rilis di 2021-2022 ini, komen di bawah ya. Oke, jangan lupa ikutin giveaway setir kanan dengan hadiah 4 juta rupiah. Dan caranya adalah komen dan subscribe YouTube Setir Kanan. Follow Instagram setir.kanan, username-nya jangan lupa. Gue Pita Giardi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!